Salam dan bahagia, saya Richa Hanaria Simbolon, NIM 2019-017-023. Di sini saya akan menjelaskan proposal UMKM yang berjudul Sultan Pempek. Gambaran umum, Sultan Pempek adalah usaha keluarga yang menjual berbagai jenis pempek, yaitu pempek ikan, pempek dos, pempek kulit, pempek telur, dan lain-lain. Hal utama yang saya lakukan dalam perencanaan bisnis ini adalah dengan mencari tempat strategis, memikirkan promosi yang tepat, dan menyepakati pengelolaan usaha. Sedangkan pengelola usaha ini adalah kami membagi tugas masing-masing baik dalam persiapan, penerapan, ataupun pengevaluasi yang terjadwal dengan baik. Untuk desainnya bisa kita lihat seperti ini. Informasi usaha, nama usaha Sultan Pempek, alamat Jalan Baru 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nomor HP yang aktif 0881 24 56 128. Bentuk usaha, perdagangan dengan pengembangan usaha mandiri, kecil menengah atau UMKM. Di sini saya akan membahas tentang sedikit sejarah pempek. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang tidak saja terkenal sebagai kota budaya dan region, namun juga kota yang terkenal akan kulinernya. Salah satu kuliner khas Palembang, Kota Palembang adalah pempek. Pempek atau empek-empek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji atau tepung sagu, serta beberapa komposisi lainnya seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Menurut sejarahnya, pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantauan Tionghoa ke Palembang, yaitu sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Visi menjadi Sultan Pempek sebagai makanan khas kota Palembang yang terkenal di dalam dan di luar kota, serta melestarikan makanan tradisional yaitu pempek agar semakin dikenal luas. Misi yang pertama, mendirikan usaha waralaba Sultan Pempek di kota Palembang. Yang kedua, selalu menjaga kualitas produk. Yang ketiga, memberikan inovasi untuk produk pempek agar semakin banyak varian. Yang keempat, mengutamakan kualitas pelayan. Tujuan yang pertama, mengembangkan salah satu makanan khas Palembang, pempek agar dapat semakin luas. Yang kedua, menyediakan waralaba dengan harga yang terbaik. Yang ketiga, memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen agar puas. Yang keempat, menciptakan loyalitas konsumen agar tidak ragu lagi untuk menjadi pelanggan tetap. Target dari pelanggan Sultan Pempek dalam segi usia tidak ada batasan usia, karena kita ketahui mengonsumsi makanan pempek tidak hanya dampak yang merugikan, sehingga cocok dinikmati semua golongan usia, baik customer perempuan maupun laki-laki, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dan target yang dibidik pempek yaitu masyarakat yang berada di sekitar lokasi potensial yang dekat dengan perkantoran, pertokohan, perdagangan, area di mana banyak ditemui orang-orang yang berjualan dan banyaknya masyarakat yang lewat karena kendaraan melintas. Strategi pemasaran yang pertama, produk Sultan Pempek ini memfokuskan pada pempek ikan yang dimana akan menjadi sebuah pempek yang sangat enak dan berasa yang sesuai dengan harganya. Kelebihan yang pertama, menggunakan ikan yang berkualitas. Yang kedua, tanpa pengawet. Yang ketiga, tempatnya menarik dan luas. Kelemahan yang pertama, harganya sedikit mahal. Yang kedua, bahan bakunya terbatas. Yang kedua,
price atau harga. Untuk harga yang diberikan harus bersaing, dalam arti tidak sekedar memberikan harga menengah, namun memberikan kualitas yang baik. Promosi di zaman sekarang, cara promosi dengan menggunakan teknologi seperti Instagram, GoFood, GrabFood, SefoodFood, dan lain-lain yang menggunakan teknologi di era sekarang. Yang keempat, placement, cara pengiriman yang kita gunakan yaitu dengan cara kotak atau styrofoam, karena itu menurut saya mudah dan tidak rusak saat pengiriman barang. Proses produksi ini dimulai pada hari ini sekitar jam 8 sampai jam 7 malam, karena untuk bagian manajemen, yakni seorang manajer akan mulai dari jam 8 sampai jam 4. Untuk malam hari, supervisor yang akan bertanggung jawab. Proses dimulai dari ini. Bisa kita lihat di sini adalah proses pembuatan pempek. Produk dan kapasitas produksi. Ada sejumlah proses bisnis yang akan restoran kita laksanakan. Pihak internal yang melibat dalam proses bisnis ini, yang pertama, konsumen atau pelanggan Sultan Pempek yang datang untuk membeli produk kita dan mendapatkan pelayanan. Yang kedua, supplier atau pemasok atau bahan baku, peralatan dan perlengkapan. Perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan dan perlengkapan barang-barang untuk kita olah atau kita pakai. Sumber daya manusia. Yang pertama, pemilik. Pemilik ada tugasnya, yang pertama melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan operasional, yang kedua bertanggung jawab penuh terhadap semua yang berhubungan dengan restoran, yang ketiga menerima kritik dan saran dari para pelanggan dan karyawan. Yang kedua, manajer. Yang pertama melaksanakan kebijakan manajemen restoran, yang kedua mengawasi atau mengontrol seluruh kegiatan operasional perusahaan, yang ketiga membina, membimbing, dan memotivasi karyawan-karyawan dalam perusahaan, yang keempat memeriksa dan mengontrol laporan aktivitas sehari-hari perusahaan, yang kelima menyusun perencanaan action plan setiap bulannya. Yang ketiga, koki. Tugasnya yang pertama menyiapkan dan memasak pesanan dari konsumen, yang kedua berkoordinasi dengan kepala dapur apabila ada produk baru, yang ketiga mengecek kesediaan bahan makanan yang akan dimasak, yang keempat menjaga rasa makanan. Kesimpulan bahwa agar produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka kita harus yang pertama membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. Yang kedua, membuat produk semenarik mungkin. Yang ketiga, membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Selanjutnya, memiliki dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Saran ini adalah dalam sebuah bisnis yang dilakukan tersebut dikarenakan perubahan ekonomi yang terjadi. Hal tersebut bisa saja membuat semua bisnis manajer keuangan bagus untuk melakukan ekspektasi, atau mungkin juga malah membuat bisnis tersebut akan mengalami kerugian. Sekian hasil presentasi proposal UMKM saya. Jika ada salah kata atau yang tidak berkenan, mohon maaf. Salam dan bahagia.